Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, anak-anak, pada kali ini saya akan membahas materi tentang negara Mesir, yaitu sebuah materi IPS kelas 9 bab 1 semester 1. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Kita mulai dari identitas negaranya. Oke, untuk nama resminya adalah Republik Arab Mesir, ibu kotanya di Kairo, ya ini merupakan kota terbesar di Mesir. Kemudian pemerintahnya Republik, ya. Kemudian kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ya. Sistem pemerintahan yang seperti ini pernah dijalani oleh Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959, ya. Untuk kota utamanya yang ada di Mesir ada Alexandria, Giza, Port Said, kemudian ya sebenarnya ada Kairo juga ya. Oke. Untuk mata uangnya adalah Pound Mesir. Puncak tertinggi yang ada di Mesir adalah Gunung Katerina 2637. Jadi kalau di Indonesia ini tidak lebih tinggi daripada Gunung Merapi ya. Tidak lebih tinggi daripada Gunung Merbabu. Jadi masih banyak di Indonesia ini gunung-gunung yang lebih tinggi. Oke, kita menuju pembahasan selanjutnya tentang letak dan luas. Oke, kita kalau membahas letak pasti yang pertama akan membahas letak astronomis, baru nanti yang kedua akan kita bahas letak geografisnya. Oke, untuk letak astronomisnya 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Oke ya, nanti dari garis lintangnya nanti kita akan bisa lihat iklimnya nanti ya. Dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Jadi Mesir ini berada di belahan bumi utara dan juga belahan bumi timur begitu ya. Kalau bumi ini kita bagi menjadi 4, berarti ya ada di sebelah utara timur. Nanti di arah mana itu ya? Ada di arah timur laut dari bumi ini. Oke. Untuk luas wilayahnya ada 997.739 km persegi ya. Ini cukup luas ya, cukup luas untuk ukuran satu negara. Ini di beberapa negara bisa menjadi 3 negara, misalkan Filipina ini hampir 3 kali negara Filipina. Oke, untuk batas-batasnya di sebelah utara ada Laut Mediterania atau Laut Tengah, sebelah barat ada Libya, di sebelah selatan ada negara Sudan, di sebelah timurnya ada Laut Merah ya. Antara Laut Merah dan Laut Mediterania ini nanti dihubungkan oleh terusan Suez. Oke, kita masih lanjut di letak dan luas. Berarti untuk posisi Mesir menjadi sangat penting. Kenapa? Karena adanya terusan Suez yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps ya. Ini adalah orang Prancis yang ditugaskan untuk membuat terusan Suez. Terusan Suez ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah atau Laut Merah dan Laut Mediterania. Fungsi utama terusan Suez adalah memperpendek jarak pelayaran dari benua Eropa ke Asia atau sebaliknya. Oke ya. Jadi sebelum ada terusan Suez dulu bangsa Eropa harus mengelilingi Afrika dulu ya, sebelum ke Asia yang memakan waktu lama. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Portugis zaman dulu sebelum menemukan daerah timur ya, sebelum menemukan daerah Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika sampai melewati Tanjung Harapan, kemudian nanti sampai di ujung selatan benua Afrika, baru ke sebelah menyisiri pantai timur Afrika. Itu memakan waktu yang sangat lama. Ketika ada terusan Suez ini akan lebih cepat secara waktu dan juga nanti lebih mengirit bahan bakar tentunya. Oke. Iklimnya, kita membahas iklim tadi sudah sekilas kita bahas. Menurut garis lintangnya, Mesir memiliki iklim subtropis di bagian utara dan iklim gurun di bagian tengah dan selatan ya. Di bagian tengah dan selatan ini ada iklim gurun karena dipengaruhi oleh adanya padang pasir yang sangat luas. Oke. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas, hot summer, dan musim dingin ringan atau mild winter. Musim panas terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin terjadi dari bulan November sampai April.
Ini hampir sama seperti musim yang ada di beberapa negara ya, yang rata-rata di negara Timur Tengah. Oke, kita lanjutkan ke masih di seputar iklim ya. Kita akan membahas suhu udara. Suhu udara di pantai laut Mediterania ini otomatis di bagian utara negara Mesir ya, pada musim dingin ini berkisar antara 9,5 derajat sampai 23 derajat Celcius pada musim dingin ya. Jadi wajar ya kalau sampai ke 9,5 derajat. Kalau kita di Indonesia sampai 9,5 derajat ya orang-orang ya sudah pakai selimut, sudah pakai jaket tebal ya. Sedangkan pada musim panas berkisar antara 17 derajat sampai 32 derajat Celcius. Ini masih wajar, masih sama seperti di Indonesia. Ini untuk wilayah pantai yang ada di Mesir ya, bukan yang di gurun tadi, berbeda. Di wilayah pedalaman Mesir pada musim panas suhu bisa mencapai 40 derajat di siang hari. Siang hari 40 derajat, pada malam hari 7 derajat. Wah, ini sangat ekstrim ya. Di siang sangat panas, di malam sangat dingin. Pada musim dingin suhu ini bahkan mencapai 18 derajat. Ini pada siang hari 18 derajat, malamnya bisa sampai 0. Kalau tidak kuat dingin atau alergi dingin di sana ya bisa-bisa ya setiap hari flu begitu ya. Oke, untuk curah hujan di Mesir ini sekitar 20 sampai 200 mm per tahun. Loh kok bisa 20? Ya wajar ya, kalau di wilayah padang pasir itu kurang hujan ya wajar ya kalau hanya 20 mm per tahun. Oke, kita menuju ke pembahasan selanjutnya tentang bentuk muka bumi. Oke, untuk bentuk muka bumi di Mesir ini agak kompleks, jadi agak ada beberapa slide nanti untuk pembahasan bentuk muka bumi yang ada di Mesir. Oke ya, kita mulai. Sebagian besar wilayah merupakan gumuk pasir atau sanddan ya, yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Oke, gurun bagian barat ini apa, gurun Libya ini apa, nanti akan ada pembahasannya ya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Semenanjung Sinai. Semenanjung ini terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Ternyata berbatasan dengan Israel ya, sebelah timur. Untuk Semenanjung Sinai ini terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Gurun Arabia, wilayah Gurun Arabia ini merupakan pegunungan kasar, tandus, dan bergelombang ya. Selain itu, gurun ini terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Artinya apa? Artinya ini ada di wilayah timur yang agak ke selatan tenggara gitu ya. Untuk puncak tertingginya adalah Jabal Hemada. Ini tingginya sekitar 1977 meter. Itu sudah merupakan puncak yang tertinggi di wilayah tersebut. Untuk yang ketiga, Gurun Libya. Wilayah ini letaknya lebih rendah dari permukaan laut atau merupakan depresi ya. Depresi itu adalah merupakan sebuah penurunan daripada permukaan bumi ya. Kalau kelas 7 dulu kan pernah dibahas ya, depresi itu ada dua yang ini kelas 2 ya. Untuk masalah depresi ini ada di pembahasan di kelas 2. Depresi itu ada dua. Yang pertama, depresi yang memanjang itu disebut sleng. Depresi yang berupa cekungan itu disebut basin. Oke. Posisi Libya ini berada di sebelah barat Sungai Nil. Artinya kalau berada di sebelah barat Sungai Nil ini di wilayah tengah dari Mesir, tetapi agak ke sebelah barat. Oke, kita lanjutkan ya, bukan mulai, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah lembah Sungai Nil untuk bentuk muka bumi ya. Lembah Sungai Nil ini merupakan dataran rendah yang sangat subur. Wajar ya, Sungai Nil ini kan menjadi sumber kehidupan di daerah Mesir. Lembah Sungai Nil menjadi pusat-pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadi sungai terpanjang di dunia. Yang kedua setelah Sungai Nil itu ada Sungai Amazon ya, sungai yang terpanjang setelah Sungai Nil. Oke, kita membahas sedikit tentang geologinya ya. Geologi itu nanti tentang bumi ya, tentang bumi Mesir ini ya.
Mesir ini memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Oke, nanti anak-anak bisa baca sendiri ya, nanti bisa di-download ya. Oke. Untuk gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Minyak bumi terdapat di daerah sekitar terusan Suez dan lepas pantai Sinai. Ya, ini untuk garam dan minyak buminya. Kemudian hasil tambang mangan ini terdapat di semenanjung Sinai dan biji besinya terdapat di sekitar bendungan Aswan. Ya, jadi semenanjung Sinai ini merupakan wilayah yang sangat sangat mempunyai peran ya di Mesir ini, karena disitulah banyak ditemukan berbagai macam hasil tambang. Oke, sekarang kita akan membahas floranya ya. Oke, untuk Mesir ini tidak memiliki hutan sehingga flora yang tumbuh merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar ya, papyrus ini dalam bahasa Latinnya, ada palma, kayu putih bahasa Latinnya eucalyptus, akasia, dan semacam pohon cemara, cypress ya. Selain pohon tersebut tumbuh juga semak belukar di sekitar oase. Oase itu adalah tempat-tempat yang ada airnya begitu ya. Kemudian pohon kurma dan kaktus. Faunanya ya, fauna yang umum dijumpai di Mesir adalah keledai, domba, dan onta ya. Onta ini menjadi hewan nekas ya, hewan yang hampir ada di seluruh wilayah yang didominasi oleh padang pasir. Oke, selain itu di Mesir juga memiliki sekitar 300 jenis burung. Kemudian hanya sedikit ya ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, ling, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular dapat dijumpai di lembah sungai Nil ya. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di sungai Nil. Oke. Kemudian keadaan penduduknya ya. Untuk jumlah penduduk Mesir ini mencapai 89,1 juta jiwa pada tahun 2015. Laju pertambahan penduduk Mesir ini sekitar 2,1%. Jadi ini pertumbuhan penduduknya masih terbilang tinggi ya, tetapi karena memang Mesir ini jumlah penduduknya belum banyak ya, sehingga belum menimbulkan banyak permasalahan ya. Sekitar 43% penduduk di Mesir ini tinggal di perkotaan ya, tentunya di kota Alexandria dan Kairo ya, yang menjadi pusat-pusat industri, dan sekitar 2/3 dari penduduk yang tinggal itu ada di delta dan lembah sungai yang subur ya. Wajar ya, karena di situ menjadi pusat pertanian ya, jadi banyak orang juga ada di wilayah delta dan lembah sungai Nil yang subur. Oke, untuk ini tambahan ya, para petani tradisional Mesir ini sering disebut felah atau felahin. Penduduk Mesir ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di daerah selatan ya. Kemudian orang Hamid dengan ciri kulit putih, ini merupakan pendiri Mesir kuno ya, dipercaya sebagai pendiri Mesir kuno. Kemudian ada orang Arab ya, ini rata-rata di wilayah utara. Oke. Sebagian besar atau sekitar 90% penduduk Mesir ini beragama Islam, sisanya beragama Kristen. Sekitar 10% penduduknya beragama Kristen. Oke, untuk keadaan ekonominya kita mulai dari pertaniannya ya. Sektor pertanian di Mesir mampu berkembang dengan baik dikarenakan pembangunan beberapa bendungan yang berfungsi untuk irigasi lahan dan mencegah bahaya banjir. Sudah ada sungai Nil, tinggal dibuat bendungan-bendungan untuk irigasi ya. Kemudian selain itu bendungan ini juga mampu untuk mencegah banjir, karena dengan adanya bendungan ini mampu menampung air yang banyak, kemudian nanti bisa dialirkan ke berbagai wilayah.
Oke, untuk produk pertanian Mesir antara lain ada kapas, tebu, padi, jagung, gandum, gula, kurma, dan minyak zaitun. Oke, kemudian kita ke peternakan ya. Sektor peternakan banyak diusahakan oleh penduduk yang selalu berpindah-pindah atau nomaden ya di daerah gurun. Jadi di daerah gurun ini mereka berpindah-pindah. Kenapa? Karena memang tergantung oase atau sumber airnya. Jadi ketika ada oase ya mereka nanti akan berkemah di wilayah itu sambil membawa ternak mereka dan mencari makanan-makanan ternak yang ada di sekitar oase tersebut ya. Kemudian ternak yang dipelihara antara lain domba, biri-biri, dan unta. Oke, kemudian yang ketiga adalah perindustrian. Industri utama Mesir antara lain tekstil, pupuk, semen, besi, baja, dan mobil. Pusat industrinya tentu di Kairo dan Iskandaria atau banyak orang yang menyebutnya adalah Alexandria. Oke, untuk perdagangannya ya, perdagangan ini komoditas ekspor Mesir antara lain kapas, padi, benang, tenun ya, tekstil dan kurma. Komoditas impor Mesir antara lain mesin-mesin industri, batu bara, kayu lapis, dan bahan minuman. Pendapatan Mesir ini tidak hanya berasal dari sektor-sektor yang tadi, tetapi juga berasal dari hasil bea cukai, bea masuk terusan Suez ya. Jadi negara-negara Eropa maupun Asia yang mau melewati terusan Suez kan mereka harus membayar pajak ya atau cukai. Kemudian juga sektor pendidikan ya, karena ada beberapa universitas yang terkenal sehingga banyak orang dari berbagai negara masuk ke negara Mesir. Dan juga ada sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya. Jadi orang-orang banyak yang berdatangan untuk berkunjung melihat Spain, piramid ya, dan berbagai macam peninggalan-peninggalan Mesir kuno. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya ini agar bisa berkembang ya. Mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa silahkan komen, like ya. Kalau semakin banyak komen itu menjadi sebuah perhatian ya, karena memang banyak komen itu menandakan bahwa channel tersebut itu memang istilahnya bermanfaat dan penting begitu ya. Oke, terima kasih banyak.